anak-anak, apa kabar? Kiranya sehat semua ya. Begitupun dengan kedua orang tuanya, sehat-sehat juga semuanya. Oh ya anak-anak, di minggu pagi hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya adik-adik bertambah semangat dan bertambah sukacita di dalam Tuhan dalam beribadah di minggu pagi hari ini. Duduk baik, duduk manis, supaya kita mulai ibadah di minggu pagi hari ini. Semangat ya anak-anak. Yuk anak-anak sekolah minggu, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Anak-anak, sebelum kita mendengar cerita, semua duduk yang rapi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, sehingga kami boleh lagi akan belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kuasai setiap hati dan pikiran kami, agar supaya firman Tuhan boleh kami bawa dalam hidup kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua, anak-anak Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kata Yesus kepadanya. "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan diri orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampokkan habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia mengurapinya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan lalu merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, dan ia berkata,
Rawatlah dia, dan jika engkau membelanjakan lebih dari itu, aku akan mengembalikannya waktu aku kembali." Lalu kata Yesus, "Siapakah ketiga orang itu menurut pendapatmu? Adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, anak-anak, dari cerita ini kita diajarkan untuk selalu mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya orang tua, kakak atau adik kita saja yang kita kasihi. Akan tetapi semua orang tanpa terkecuali, misalnya teman-teman kita, tetangga kita, apalagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita tidak boleh mengejek teman, berkelahi, karena Tuhan memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi. Sama seperti orang Samaria yang walaupun dia tidak mengenal orang yang dia temui di jalan dan sangat membutuhkan pertolongan, maka ia tolong. Anak-anak, itulah yang Tuhan ingini untuk kita lakukan. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita tidak selayaknya menolong orang melihat dari suku atau dari segi jenis kulitnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak, sebelum kita menutup atau mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi dengan penuh sukacita. Anak-anak, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena minggu pagi ini kami telah boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memohon kepadamu segala pergumulan kehidupan kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami. Mari Tuhan berkati, bila orang tua anak-anak sekolah minggu senantiasa boleh Tuhan sertai di dalam pekerjaan, di dalam merawat dan mendidik anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus dan mengenal Kristus lebih lagi. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, biarlah di dalam pendidikan anak-anak sekolah minggu dapat melakukan pendidikannya dengan baik dan dapat belajar dengan baik, dengan semangat, dengan sukacita, dan mereka selalu senantiasa Tuhan pelihara kesehatannya, baik keluarga, orang tua maupun anak-anak sekolah minggu. Terpujilah namamu Tuhan, inilah kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.